Halo semuanya, semoga baik-baik aja keadaannya. Hari ini yang kita bahas adalah untuk melanjutkan prediksi sio, dimana sio hari ini yang akan saya prediksi adalah sio babi. Keberuntungannya di tahun 2022 seperti apakah? Saya kocok dulu, mari kita lihat. Semoga kondisinya baik-baik saja ya. Sio babi di tahun 2022. Yang pertama ini untuk asmaranya, sakit hati karena kejadian atau karena ada rahasia yang terbuka. Aduh, akhirnya terlalu posesif, karena itu rahasia yang terbuka itu membuat dia posesif dan akhirnya dia memikul sebuah beban penderitaan karena rasa cintanya yang terlalu berlebihan kepada pasangannya. Untuk asmaranya nanti saya artikan lagi ya. Sekarang habis asmara, kemudian pekerjaan sio babi. Pekerjaan juga ada kendala, ada perbaikan, ada ratu bawa tongkat, ada simbol kebimbangan juga, ada simbol adanya pekerjaan tapi menjelang akhir tahun 2022. Keuangan sio babi, keuangan kurang aman, jangan terlalu boros, foya-foya, seneng-seneng, karena hal itu nanti bisa membuat keuangan kurang bagus. Ini ada juga semacam kerjasama, tapi harus hati-hati, jangan sampai ditipu. Selanjutnya habis keuangan, kesehatan sio babi. Kesehatan, ada kesehatan yang baik, kemudian harus hati-hati juga dalam menyikapi sebuah kesehatan karena bisa sakit. Jadi begini guys, sio babi ini kalau menurut kalender Cina di tahun 2022 adalah Ciongnya. Ciongnya ini bisa dikatakan tahun sialnya. Jadi ada energi benturan di tahun 2022. Makanya itu sio babi di tahun depan ini harus hati-hati banget dan jangan putus asa. Sikapi kehidupan ini dengan elang dan waspada, dan semoga bisa menyelesaikan apapun yang mungkin terjadi di tahun 2022. Mari kita ungkap di sini. Untuk asmaranya saya dulu kan yang jomblo dulu ya, yang jomblo untuk tahun 2022 kayaknya agak sulit untuk mendapatkan sebuah kekasih. Ini ada simbol sakit hati yang artinya agak sulit untuk mendapatkan seorang kekasih. Kemudian di sini ada simbol bulan yang artinya kamu harus bisa move on dari masa lalu. Ingatan-ingatanmu pada seseorang yang mungkin kamu sukai dan kemudian kamu nggak bisa mewujudkan hubungan itu, akhirnya ada semacam kondisi di mana kamu masih terkenang-kenang. Dan pada akhirnya itu membuat peluangmu untuk mendapatkan seorang kekasih di tahun 2022 juga agak menurun. Dan ada semacam ini, sebuah perjuangan yang harus dilakukan jika kamu ingin mendapatkan seorang kekasih. Dikarenakan simbol ini ya, ada laki-laki yang menginjak beberapa tongkat di bawah ini lebih banyak daripada yang dia pikul, yang artinya untuk asmaramu ini menghadapi kendala, tapi kamu tetap harus berjuang melihat ke depan, jangan terlalu yang ngenes dengan kondisi-kondisi yang ada. Makanya di sini harus bisa move on. Dan selanjutnya mendekati akhir-akhir tahun, di tahun 2022 akan ada sebuah kondisi asmara yang sedikit demi sedikit akan membaik. Ini ya. Jadi untuk yang single seperti ini artinya di tahun 2022 asmara kurang bagus. Karena kamu mungkin ada sebuah kondisi perasaan yang masih teringat pada hubungan masa lalu atau hubungan dengan seseorang yang sangat kamu kasihi, kemudian tidak bisa terwujud hubungan tersebut yang pada akhirnya membuat kamu masih belum bisa move on.
Jadi masih beginilah cinta deritanya tiada habisnya. Sio babi kan begitu. Beginilah cinta deritanya tiada habisnya. Seperti itulah intinya. Namun di tahun mendekati tahun 2023 akan ada sedikit demi sedikit sebuah perubahan di dalam asmaramu. Dan untuk yang sudah mempunyai pasangan, akan ada semacam kondisi yang kurang bagus dalam keluarga kalian. Nah, ada simbol jantung ditusuk pedang dan ada simbol rahasia yang bisa terungkap. Mungkin di tahun 2022 kamu akan bisa mengungkap sebuah tabir yang sudah dilakukan pasanganmu. Nah, bisa jadi pasanganmu selingkuh atau bagaimana, dan itu membuat kamu sangat posesif pada pasanganmu nantinya. Posesif ya, pada pasanganmu nantinya. Nah, hal itu membuat kamu menjadi terbebani atau kepikiran dengan kondisi yang ada. Tapi jika kamu bisa bijak dalam menyikapi ini, akan ada kondisi yang akan lebih baik lagi menjelang akhir-akhir tahun. Ya, menjelang akhir-akhir tahun, seperti bulan Desember atau bulan November, bisa jadi seperti itu. Ada perbaikan menjelang proses menuju akhir tahun ini ya. Jadi asmaranya harus sabar. Harus sabar dan jangan jangan terlalu posesif pada pasangan, karena hal itu akan membuat pasangan jadi nggak nyaman di sisimu dan akan semakin berpaling jika seperti itu. Jadi dalam menghadapi sebuah rumah tangga yang mengetahui kalau pasanganmu ini sudah selingkuh, kamu harus tarik ulur. Karena kalau seseorang sudah selingkuh, perhatiannya kepada selingkuhnya terlalu besar, sehingga begitu kamu berusaha untuk menahannya, kamu ngomelin terus, yang terjadi pasanganmu semakin lari ke selingkuhannya. Biasanya seperti itu. Jadi agak susah juga menghadapi orang-orang yang sudah selingkuh ya. Kemudian ini untuk pekerjaannya. Pekerjaannya ada semacam ini yang artinya ada kondisi yang kurang bagus dan perlu diperbaiki. Dan di sini ada simbol ini, simbol justice, keadilan. Nah, keadilan ini bisa dikatakan apa yang kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan, atau hati-hati dengan adanya masalah hukum di tahun 2022. Hati-hati. Dan untuk pekerjaan kamu disarankan juga untuk fleksibel ya, untuk fleksibel serta pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Di sini ada simbol kamu mengalami kebimbangan di tahun 2022 karena pekerjaan yang bisa dikatakan agak kurang bagus ya. Makanya di sini ada semacam dua orang memegang koin. Dua koin ini bisa disimbolkan adanya masalah pekerjaan yang membuat kamu agak bimbang atau agak harus bagaimana dengan pekerjaan ini. Dan di akhir-akhir tahun, menjelang akhir tahun, akan ada semacam pekerjaan yang bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi untuk pekerjaan ini yang namanya Sio di Tiongnya di tahun 2022 ini, jadi juga harus ekstra bekerja keras. Terus jangan membuka usaha juga, harus bertahan dengan kondisi yang ada, karena jika kamu membuka sebuah usaha, kamu bisa mengalami kerugian besar karena energinya itu tidak bagus di tahun 2022 untuk Sio babi ini. Makanya lebih baik bertahan dengan kondisi yang ada, terus memperkuat energinya untuk pekerjaan ini, dan hati-hati dikarenakan ini ada simbol justice ya. Bisa jadi karena sesuatu hal, terus ada masalah hukum atau hal-hal yang lainnya, yang intinya pekerjaan masih kurang bagus di tahun 2022. Dan menjelang akhir tahun akan ada semacam perbaikan. Nah, semoga saja kamu bisa melewati masa ini. Untuk keuangan juga begitu ya, keuangan juga begitu. Ada simbol orang terkurung pedang. Bisa diartikan keuangan tidak aman, sulit untuk melangkah. Ada semacam masalah yang membuat kamu
seperti kesulitan dalam hal keuangan. Maju mundur salah, seperti itu. Di sini diharapkan kamu jangan terlalu foya-foya. Sio babi ini orangnya suka kuliner, orangnya suka senang-senang. Dan dalam hal keuangan ini disarankan kurangi untuk bersosialisasi, kumpul rame-rame yang bisa membuat keuanganmu boros. Nah, karena di sini ada simbol serigala yang mengintip, yang artinya keuanganmu ini kurang bagus. Jika kamu kurang hati-hati, masih saja suka seneng-seneng, kuliner berlebihan, jalan-jalan berlebihan, dan lain sebagainya, akan membuat kondisi keuanganmu juga kurang bagus. Terus waspadai jika bekerja sama dengan seseorang. Waspadai. Karena di tahun Ciong ini, bisa dikatakan tahun apes, segala sesuatunya harus diperhitungkan masak-masak, dipertimbangkan masak-masak dalam melangkah. Demikian juga dalam menjalin kerjasama masalah keuangan, misalnya kamu tanam modal atau kamu minjamin duit dan lain sebagainya. Intinya kamu harus hati-hati dan selalu melihat perkembangan yang ada, ya. Jangan sampai situasi yang sudah tidak memungkinkan malah kamu tanam modal atau malah kamu minjami duit orang, yang artinya yang nantinya bisa berujung kurang bagus untuk keuanganmu. Ini untuk keuangan, ya. Untuk kesehatan ada simbol ini, sebuah perjalanan. Terus ada simbol love, ada simbol tongkat 3, ada simbol pedang, dan ada simbol ini. Jadi bisa dikatakan kesehatannya ini ya bagus. Perhatikan hal-hal yang kecil, jangan sembrono. Misalnya badan kelihatan bagus terus sembrono, yang terjadi malah ini bisa sakit, ya, bisa sakit. Kelihatannya sih badannya sehat, tapi bisa sakit dikarenakan misalnya keseimbangan spiritual dan jasmaninya kurang berimbang, sehingga badannya kelihatan sehat tapi pikirannya agak jenuh, agak stres, seperti itu bisa saja terjadi. Makanya di sini ada simbol semacam pemikiran atau keinginan yang harus disesuaikan dengan keadaan, ya. Jangan terlalu menggebu-gebu yang pada akhirnya bisa membuat jalan di tempat untuk kesehatannya, yang artinya bisa menurun. Sampai di sini dulu teman-teman untuk sio babi. Berhubung tahun depan adalah tahun Ciongnya, makanya kartu yang keluar juga agak sedikit kurang bagus. Tapi yang namanya prediksi ini, yang namanya nasib ini, bisa diminimkan resikonya dengan menabung karma baik. Biasanya kalau seseorang mau tahun baru Chinese ini, biasanya akan ada ritual membuang sial. Itu sangat bagus, tapi kita juga harus menyadari yang namanya perbuatan positif itu bagus, tapi yang namanya perbuatan itu berproses. Ibaratnya kita menanam padi, tujuannya bagus, tapi tidak bisa segera dipanen. Butuh waktu beberapa bulan, misalnya 3 bulan baru bisa dipanen. Demikian juga kalau buang sial, kita berritual bagus, tapi belum tentu hasil dari proses ini kita tuai di tahun ini. Jadi tetaplah menjadi orang baik. Jangan karena nasibnya akan sial terus kalian ritual buang sial, tapi pergunakan kehidupan sehari-hari ini untuk selalu menabur karma baik. Itu sama saja dengan buang sial juga. Jadi sering bantu orang, terus tidak menyakiti orang dalam tutur kata, dan lain sebagainya. Yang intinya berbuatlah baik, karena kebaikan itu pada akhirnya akan memperingan karma burukmu. Ketika karma burukmu jatuh, yang kamu rasakan berat dan tidaknya ini juga tergantung karma baikmu. Jadi ada kesetaraan, ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya, semoga bermanfaat.